Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahi dan ukti fillah, para mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Alhamdulillah hari ini saya Putri dan saya Asia bisa menemani teman-teman semua tentunya di podcast Al-Jannah bersama meraih syurga. Amin insyaallah. Nah, Ahi dan ukti fillah, kita hari ini mau bahas tentang hukum bercanda dalam ucapan nikah, talak dan rujuk. Nah, karena kita penasaran juga nih ya, emang kalau bercanda misalnya kayak aku ceraikan ya, udah cerai pada bercanda gitu ya kan. Udahlah yang kalau keluar dari rumah ini ceng kita ya katanya kayak supaya gitu. Keluar betulan istrinya gitu. kan. Jadi kalimat-kalimat candaan itu ternyata di dalam Islam bisa menjadi benar, suatu bisa menjadi sah gitu loh. Jadi emang ada hukumnya. Jadi jangan asal canda gitu, kayak talak kan bercanda-bercanda lagi ngomong-ngomong lagi bercanda gitu. Udahlah aku talak lah gitu. Ternyata itu jatuh loh talaknya gitu. Waduh, jadi ada hukumnya juga gitu. Masya Allah. Nah, jadi sebelum kita bahas nih seperti biasa, kita saksikan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Edi Hartadi, karyawan dari Ayam Penyet Surabaya, Lampung. Kepada Saudara Edi kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatin fi jannatin 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasran minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Jazakallah khair kepada Saudara Edi. Insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan menambahkan keberkahan pada podcast kita ini Asia. Amin, ya. Amin. Agak-agak mau terpleset ya. Sabar Bun. Semangat ya. Nah Asia, kita bakal ditemenin sama Ustadz siapa nih? Ustadz Ramadan. Beliau adalah tim dakwah Solo Group wilayah Kalsel, Kalimantan Selatan. Ya, Masya Allah. Oke, sebelum kita panggil Ustadz Ramadan, kita saksikan dulu yang berikut ini. Makanku merupakan makanan sehat siap saji masa kini pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan pemanas. Makanku didesain praktis, anti ribet, karena penyajiannya yang cepat dan mudah dibawa kemana saja. Makanku cocok untuk kebutuhan emergensi seperti bencana alam, hiking, traveling, eksplorasi geologis, TNI Polri, umroh dan haji. Terdapat dua varian makanku. Yang pertama, ada makanku dengan pemanas yang di dalamnya dilengkapi dengan heating pad sehingga bisa memasak tanpa api dan kompor. Yang kedua, ada makanku festival yang dimasak dengan microwave, rebus, dan kukus. Makanku sehat karena menggunakan bahan baku pilihan, nasi, dan telur organik yang kaya akan omega 3. Makanku dapat awet, tahan lama, walaupun bukan makanan frozen, dan tidak perlu dimasukkan ke kulkas. Karena makanku diproses dengan teknologi modern untuk membunuh bakteri yang dapat merusak makanan. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.
Nah, itu tadi produk dari Makanku Ready Meal, makanan sehat siap saji masa kini. Jadi ada yang menggunakan pemanas, ada yang tanpa pemanas ya Asia. Jadi yang menggunakan pemanas ini tuh tanpa kompor dan listrik. Tinggal dituang aja air biasa, air bersih dia akan menguap dengan sendirinya karena ada heating padnya. Masya Allah. Dan yang tanpa pemanas gimana Asia? Dengan microwave atau direbus dan dikukus. Masya Allah. Oke deh. Kita penasaran nih, kira-kira kalau bercanda gimana ya hukumnya? Jatuh nggak sih talaknya? Atau pas misalnya mereka udah talak nih, tapi mau rujuk tapi bercanda gitu, ini gimana ya hukumnya gitu ya? Jadi langsung karena kemarin kan udah kita bahas tuh hukum kalau rujuk dalam keadaan mabuk itu nggak sah. Tapi kalau misalnya talak dalam keadaan mabuk itu ada dua opsi gitu ya, mabuknya seperti apa dulu gitu. Nah ini ada hukum bercandanya gitu. Jadi emang insya Allah kajian kita detail dan semua kita ngebahas segala aspek yang kecil yang kadang bahkan kita nggak nganggap itu ada hukumnya, tapi ada loh ternyata ada ya, karena di sini juga kita juga banyak belajar ya Asia ya. Bener banget. Insya Allah. Jadi ini kita sama Ustadz Ramadan ya. Langsung aja nih kita panggilkan Ustadz Ramadan. Kemarin sama Ustadz Ramadan kita udah bahas apa ya? Bahas apa ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat ya kan? Insya Allah sehat. Ustadz gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, sehat. Insya Allah. Masih ingat nggak kemarin kita bahas apa sama Ustadz Ramadan? Kalau yang kemarin itu kita bahas hukum mendahului nafkah istri atau orang tua. Kita nanya Ustadz nih. Kita lupa. Apa nih gitu. Apa nih? Masya Allah. Oke deh, jadi hari ini kita membahas itu ya Ustadz ya. Gimana sih hukumnya kalau bercanda dalam pengucapan talak atau rujuk gitu ya, atau satu lagi nikah bercanda, waduh. Gimana tuh ya? Berarti langsung aja nih kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para mujahidin mujahidah wa salat grup yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang hukum bercanda di dalam cerai, nikah dan rujuk. Ini adalah suatu hukum dalam agama Islam. Inilah hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hidup ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh karena itu, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala ini, pantaskah kita membuat candaan di dalam hidup? Itu timbul sebuah pertanyaan kepada kita. Ketika kita itu membuat candaan hukum-hukumnya Allah, bukan hukum nikah saja, bukan hukum rujuk saja, bukan hukum cerai saja, akan tetapi hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan agama. Apakah pantas kita membuat hal-hal atau bercanda-bercanda di dalam hukumnya Allah? Ini tidak dibenarkan, bahkan ini dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti mana Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan jadikan hukum-hukum Allah ini sebagai permainan. Bahkan Allah sudah melarang di dalam Al-Quran, hukum-hukum Allah ini dibuat sebagai candaan di dalam hidup. Ini tidak dibenarkan, bahkan ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka para mujahid-mujahidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tidak sadar ketika asik bermain, asik bercanda-canda, baik itu dengan kawan, baik itu mungkin dalam rumah tangga ya, dengan istri. Kadang hukum-hukum Allah ini kita buat dalam candaan. Maka dalam episode podcast yang mulia ini pada hari ini kita akan bahas sekilas dalam hukum bercanda di dalam nikah, cerai dan rujuk. Nah, maka oleh karena itu para mujahid-mujahidah yang dia dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu-satu. Kita bahas dalam bercanda di dalam bab nikah.
nikah ini kan suatu anjuran dari Rasulullah dan ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana kita ambil sebuah contoh bercanda di dalam bab nikah. Contoh. Ada seorang laki-laki, dia itu mempunyai seorang anak. Ketika itu dia itu berkata kepada kawannya, apa dia katakan? Aku nikahkan putriku kepadamu. Ini dalam konteks bercanda. Tidak sadar dia mengatakan bahwasannya ini aku punya anak tapi aku nikahkan anakku kepadamu. Ketika itu kawan dia tersebut itu mengatakan aku terima. Oh my god. Tak sadar karena bercanda. Tidak terfikir bahwasannya itu dia mungkin konteks dalam dirinya ya. Terkontak dalam dirinya itu aku terima. Nah, di dalam kisah tersebut ada beberapa saksi yang melihat saksi bahwasannya dia itu menikahkan anaknya kepada kawannya. Nah, maka oleh karena itu di dalam candaan ini jikalau sudah memenuhi syarat-syaratnya maka ini dijatuhkan sah. Waduh, anaknya nggak tahu apa-apa tiba-tiba, aku udah dinikahin sama siapa maka oleh ya? karena itu hukum-hukum Allah ini tidak bisa dipermainkan, dibuat canda-candaan di dalam hidup kita. Maka ketika dia itu sudah menikahkan anaknya itu tidak sadar bahwasannya dia itu cuma bercanda saja. Akan tetapi Islam itu mengajarkan bahwasannya jikalau sebuah candaan seperti hukumnya agama Allah ini sudah terpenuhi syaratnya seperti kita menikah. Itu kan ada 5 rukun nikah kata Nabi SAW. Pertama zaujun, mempelai laki-laki. Ya. Laki-laki kan ada tadi, laki-laki yang ditawarkan kepada dia. Yang kedua zaujatun, mempelai wanita, anaknya tadi. Wali, ayahnya. 2 orang saksi, kan ada saksi tadi. Sirah, jawab kabul. Aku nikahkan anakku kepadamu. Dia menjawab, aku terima. Ya, maka oleh karena itu dalam konteks ini maka nikah itu dihukumi itu sah. Ya, maka oleh karena itu itulah jikalau kita membuat bercanda-bercanda dalam hukumnya agama Allah Subhanahu wa taala ini yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sebelum kita itu ingin mengatakan sesuatu itu fakir awalan qabla an tu'zim, berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan. Jikalau aku lakukan seperti ini, aku katakan seperti ini, apa hukum di dalam Islam? Apakah ini dilarang? Apakah ini boleh? Maka oleh karena itu dianjurkan kita untuk belajar. Itu jikalau contoh di dalam bab nikah. Bercanda di dalam bab yang kedua yaitu masalah cerai. Nah, cerai ini sebenarnya yang tidak kita inginkan di antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Ketika Allah satukan hatinya mereka ketika itu sudah menikah, semua pasti orang tidak mau pisah ketika mereka sudah menikah. Artinya itu cerai, kan gitu. Pasti mereka itu ingin bahagia di dunia dan akhirat. Bukan di dunia saja mereka bersatu, tapi diinginkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala mereka bersatu. Nah, maka oleh karena itu saya ambil contoh yang kedua di dalam bab cerai. Ada seorang suami, dia mempunyai seorang istri. Tidak sadarnya itu dia ketika bercanda dengan istri-istrinya itu wajar. Namanya suami dan istri mungkin dia itu biar membentuk keharmonisan di dalam rumah tangga. Tapi bercanda itu bercanda yang bagaimana kan gitu. Jikalau dia bercanda dalam bab cerai ini contoh. Si suami mengatakan kepada istrinya, yang selama ini badanmu besar kali sekarang gemuk ya. Aku ceraikan kamu dan aku ingin mencari yang lain. Artinya talak yang sharih, yang tegas. Mungkin gara-gara badannya sudah besar, nggak suka lagi dia. Bahkan mungkin kata-kata tersebut itu kata-kata ingin bercanda saja. Akan tetapi jikalau dia dibuat hal candaan dalam cerai ini berbahaya sekali. Walaupun dalam candaan tersebut bisa jatuh talaknya di saat itu. Ini terkait sama pengajian kita yang kemarin ya Asia. Nah, benar. Niat tidak niat tapi sudah terlafal dengan jelas ya, jatuhlah cerai talak itu ya. Tersebut. Talak. Seperti kata di dalam kitab Fathul Mu'in dikarya oleh Syekh Zainuddin Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwasannya jikalau bercanda dalam 3 bab ini, yaitu bab bercanda bab nikah, rujuk dan cerai,
baik itu bercanda, kata beliau, maka itu jatuhnya sah. Baik itu nikah sah, cerai sah, dan rujuk itu sah. Bahkan bukan kata Syekh Zainuddin Abdul Aziz saja, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi SAW mengatakan, Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun nikah wat talaq wa ruj'ah. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang serius dan jikalau dibuat dalam candaan itu akan dianggap serius, yaitu bab yang pertama nikah, tolak, dan rujuk. Maka oleh karena itu perkara yang serius bisa menjadi serius jikalau dianggap itu bermain-main atau bercanda-canda, bahkan itu dianggap serius, maka itu jatuh. Ya, maka oleh karena itu di dalam bab nikah, bab rujuk dan cerai bercanda-canda, maka itu berhati-hatilah kita wahai laki-laki, wahai para yang suami yang sudah punya istri, apalagi kita bercanda-canda di dalam bab nikah, rujuk dan cerai. Ya, maka oleh karena itu jikalau seperti contoh yang kita sebutkan tadi terucap oleh suami, maka talak itu jatuh kepada si istri. Ya, maka oleh karena itu jikalau kita ingin bercanda-canda, candaan itu masih banyak, nggak mesti dengan candaan nikah, bercanda dengan rujuk dan cerai, kan seperti itu Mbak Putri ya. Masih banyak canda-candaan yang lain yang mungkin dijauhkanlah dengan candaan hal seperti itu. Kita kan nggak sadar kadang ucap ini, ucap itu, canda ini, canda itu, tak lantas terucaplah hal bercanda dalam nikah, cerai dan rujuk. Nauzubillah, kan gitu seperti itu. Ya, maka oleh karena itu masalah bab bercanda di dalam masalah cerai. Beralih kepada bab yang ketiga, yaitu bab bercanda di dalam masalah rujuk. Contoh, ada seorang suami ketika dia sudah mentalak istrinya, ketika itu ia ingin merujuk, dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku rujuk kamu, tapi aku tuh bercanda, tidak serius. Artinya itu niatnya itu bercanda. Ya, maka oleh karena itu, jikalau syarat tertentu sudah terpenuhi di dalam 3 bab ini dalam bercanda, maka itu dihukumi itu sah. Bahkan kata Imam Nawawi, perkara talak, jikalau baik itu yang lainnya, jikalau dengan cara bercanda-canda, bermain-main, bersenda gurau ya, kata Imam Nawawi itu tetap dianggap sah. Ya, maka oleh karena itu, makanya Allah mengatakan wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, jangan engkau jadikan hukum-hukum Allah ini sebagai permainan, dilarang oleh Allah. Maka kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, sami'na wa ta'na, kerjakan, laksanakan, kerjakan, dengar dan laksanakan. Jangan banyak tanya, karena itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam dan hadisnya. Maka oleh karena itu untuk kita semua, makanya jikalau dalam bab ini usahakan diri jangan bercanda-canda dalam bab ini. Jikalau ingin bercanda, ambil candaan yang lain selain dalam hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, wabil khususnya bab nikah, rujuk dan cerai. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah sih ya. Nah, serem itu tadi ya. Iya, makanya jadi nggak sembarangan bercanda gitu loh. Dan sekarang banyak juga sih mungkin bercandanya tuh dalam hukum Allah yang lain gitu, nggak dalam bab cerai nikah dan rujuk juga. Dalam halal haram makanan ada juga tuh yang bercanda, jadi sholat juga ada yang bercandain juga. Maksudnya kenapa? Dan mirisnya lagi yang bercanda ini tuh juga orang muslim juga gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan atau memakai syariat Allah sebagai materi untuk stand up komedi atau candaan yang lain sebagainya gitu. Jadi sekian banyak materi loh. Bener, banyak. Pengalaman pribadi aja, mohon maaf ya. Kalau candaan materi, pengalaman pribadi aja. Oh iya? Oh maksudnya, jadi dia biar enak gitu loh. Jadi menggibahi diri sendiri aja ya? Diri sendiri aja. Bongkar aib sendiri. Menzolimi diri sendiri, tanpa harus menzolimi syariat Islam. Bener banget. Masya Allah. Oke deh Ustadz Asia, sebelum kita lanjut nih, kita saksikan dulu yang berikut ini.
itu tadi iklan dari Wong Solo Group. Jadi ada macam-macam produknya, ada ayam, ikan yang bisa kita simpan di rumah nih. Bener banget. Jadi bisa kita masak kapan aja ya sih ya. Kapan aja tanpa perlu disimpan di freezer. Benar. Jadi Mbak Putri, seandainya kita touring kemana-mana itu apakah ini boleh dibawa ya? Boleh sekali Ustadz. Sangat memudahkan sekali nih Ustadz. Tinggal digoreng dan dicocol dengan sambal. Dan bisa bawa itu tadi sambal kita sama yang makanku ini juga tentunya memang kita fungsikan buat itu juga ya, perjalanan jauh gitu. Karena ada yang menggunakan pemanas juga. Jadi waktu Ustadz misalnya pengajian ke hutan ya kan bisa nih ke daerah-daerah kan yang mudah-mudahan kalau ada undangan. Insya Allah. Mana tahu yang nonton ada yang mau undang Ustadz Ramadan nih ke daerahnya ya. Mungkin kadang di daerah terpencil kan kadang sedikit ya Ustadz ya, iya, bisa benar. nih mungkin daerah Kalimantan Selatan ya. Kalau ke Papua agak jauh juga ya. Ke Papua udah Ustadz ada. Hamid aja. Spesial. Ustadz Hamid ke Khusus Papua gitu ya. Ustadz nasional dia. Masya Allah. Baik Ustadz, apa ada yang mau ditambahkan terkait materi ini? Ya, para mujahid-mujahid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat oleh kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Coba pikirkan dari diri kita masing-masing. Apakah ada gunanya kita mempermainkan atau kita bercanda-canda dalam hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada gunanya. Bahkan kita itu sudah melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membuat sebuah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan hukum-hukumnya Allah itu dengan bercanda-canda, khususnya ilmuannya agama, masalah bab nikah, cerai, rujuk dan hukum-hukum agama yang lainnya. Maka oleh karena itu, para mujahid-mujahid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauhilah oleh kalian khususnya dalam bab nikah, bercanda-canda dalam bab nikah, rujuk dan cerai. Kenapa? Jikalau kalian bercanda dalam hukum-hukumnya Allah ini, maka kalian itu sudah membuat perkara dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian sudah melakukan ini, ayo taubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kaji masalah bab ini, fahami bab ini. Jikalau kalian sudah melakukan, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu kuncinya terakhir sebelum azab itu datang kepada kalian, karena kalian sudah itu melanggar aturan-aturannya Allah dan kalian itu berani mempermainkan atau bercanda-canda dalam bab ilmu-ilmunya, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh sifat-sifat mempermainkan atau bercanda-canda atau sendigurau di dalam hukum-hukumnya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah udah jelas sekali ya pesan-pesan dari Ustadz Ramadan ya. Jadi ya itulah apa ini ngomong apa ya, udah jelas sekali ya pokoknya. Ini udah tahu kan, jadi udah jangan ada yang bercanda-bercandain syariat lagi ya. Karena berdosa juga tuh kita sama ya, Allah. namanya udah perintah Allah gitu loh, ngapain lah dicanda-candain. Udahlah, dari sekian banyak bahan candaan sami'na wa ya. ta'na aja gitu loh, dengar, makanya laksanakan. Mbak Asia ya, Mbak Putri, ketika Allah memerintahkan dan nabinya sami'na wa, jangan banyak tanya. Kita sebagai hambanya kalau usah banyak tanya, sami'na wa ta'na, kerjakan dan laksanakan. Jangan banyak ini itu dan akhirnya tidak dikerjakan. Ya seperti itu. Baiklah Ustadz, kita sudah berada di ujung episode. Sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu pembacaan doa oleh Saudara Arya Retno. Beliau adalah karyawan Ayam Penyet Surabaya, Asrama Haji Medan. Kepada Saudara Arya kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabb, tegakkanlah syariat Islam dalam rumah tangga kami dan di dalam perusahaan kami, dan jadikanlah rumah makan Wong Solo Group halalan thayyiban mubarakah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallah khair, kami ucapkan semoga pembacaan doa tersebut dapat Allah kabulkan apa yang baik-baik untuk kita semua, dan insya Allah podcast kita hari ini dapat bermanfaat. Amin Allahumma amin. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah kita ketemu di next episode dengan judul yang menarik. Semua ini dengan izin ya Allah. Amin Allahumma amin. Dan terima tentunya kasih terima kasih kepada untuk Makanku Ready Meal dan Wong Solo Group. Masya Allah. Ustadz Asiyah, marilah kita tutup podcast kita ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Dan jangan lupa untuk tetap terus like, subscribe, comment, and share, dan pantengin terus di channel YouTube Wong Solo Group segmen dakwah Al Jannah bersama meraih syurga. Masya Allah. Baiklah, akhir dan uktifillah mujahid-mujahidah Wong Solo Group. Akhir kata saya Putri dan saya Asia undur diri. Kami mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.